Hari ini, kita telah menembus batas kedokteran. Tuan Shenmo selama 3 tahun mencoba obat sendiri. Akhirnya berhasil mengembangkan obat ajaib anti kanker. Sayang, penyakit ibumu sudah ada harapan sembuh. Kamu luar biasa. Direktur Shen, hebat sekali. Kalau obat ini diluncurkan, berapa banyak orang yang akan diselamatkan? Katanya demi eksperimen. Dia menyuntikkan sel kanker ke dirinya sendiri. Dia benar-benar gila. Gila yang mulia. Shenmo, Shenmo, Shenmo. Shenmo. Selanjutnya, mari kita sambut pahlawan kita. Tuan Shenmo naik ke panggung. Shenmo, kamu pembunuh. Sama sekali tidak pantas menerima penghargaan. Bukankah ini adik ipar Direktur Shen? Ibuku kanker hati stadium akhir. Setelah minum obat yang kamu beri, malamnya langsung mimisan dan meninggal. Tuan Shen, apakah Anda tahu hal ini? Tuan Shen, apa yang ingin Anda katakan tentang hal ini? Tidak mungkin. Obatku jelas-jelas. Aku sudah memperingatkanmu, uji klinis belum dilakukan. Kamu menguji obat pada orang hidup, sama saja dengan membunuh. Kamu tahu betul aku tidak menguji obat pada orang hidup. Lagi pula obatku tidak ada masalah. Kamu masih membela diri. Obat palsu yang kamu kembangkan inilah yang membunuh ibuku. Shenmo. Orang yang membuat obat palsu sepertimu tidak pantas jadi saudaraku. Semuanya. Botol yang ada di tanganku ini barulah obat anti kanker yang sebenarnya. Shenmo mencuri dadaku. Bahkan sampai membunuh orang. Shenmo, kamu pembunuh. Dia kan ibuku. Xiaoya, kamu tidak percaya padaku. Shenmo, aku tahu kamu hebat tanpa obat ini. Kamu masih bisa mengembangkan yang lain, tapi Kang tidak. Dia butuh kesempatan ini. Cukup. Aku tidak mau lagi melihatmu membohongi orang. Dia sama sekali tidak pantas jadi dokter. Ternyata dia orang jahat yang tega mengorbankan nyawa orang, brengsek. Dia cuma penjual obat palsu, jijik banget. Shenmo, si imut brengsek ini harusnya mati aja. Si imut brengsek, merusak etika kedokteran, brengsek. Pedagang obat palsu, brengsek. Penjahat tega mengorbankan nyawa orang. Dia nggak pantas jadi dokter. Salah lihat orang, ternyata dia cuma penjual obat palsu. Shenmo, kamu jahat, biar dia mati aja. Dia sama sekali nggak pantas jadi dokter, Shenmo. Ganti nyawa ibuku. Chen Kan. Kamu ngapain? Cepat panggil dokter. Ngapain masih diam aja? Shenmo, kamu baik-baik aja? Kamu pikir Surya cinta sama kamu? 3 tahun ini, tiap malam, dia di ranjangku. Bagi-bagi data eksperimenmu. Memang jodoh. Kalian berdua matinya nggak bakalan baik. Lain kali jadi orang yang lebih pinter ya. Shenmo. Jangan. Langit lagi adil. Aku terlahir kembali, Wang Xia. Sukiang. Kalian berdua suka banget nyuri milik orangnya. Kali ini, aku bukan cuma mau ambil kembali semua yang hak aku.
tapi juga bikin kalian makan buah si malakama. Sayang, kok berkeringat banyak banget? Sayang, hari ini kok dandan kayak gini? Bahkan sengaja semprot parfum. Bukannya obat dewa lagi mau sukses dikembangkan? Sengaja rayain sedikit. Ngomong-ngomong, ini kue yang aku buat sendiri buat kamu. Di kehidupan sebelumnya, Wangxia sembunyiin Sukiyang di bawah meja. Tunggu aku makan kue dan tertidur, lalu curi obatku. Kuenya mau meleleh, cepetan makan. Aku tambahin 1 botol obat tidur di kuenya, tunggu kamu tidur. Obat anti kanker jadi punya Kang Qiang. Hampir lupa, suapan pertama harusnya buat istri. Aku lagi hindari gula. Kamu aja yang makan. Sayang, bukannya dulu paling suka makanan manis? Kenapa hari ini aneh sekali? Jangan-jangan ada obat di kue ini? Selesai. Mungkinkah Shenmo menemukan sesuatu? Aku hanya bercanda. Ayo, Lebih baik kamu yang makan. kamu makan. Sayang, nanti aku yang membereskannya. Fokusmu sekarang adalah mengembangkan obat kanker ajaib. Mungkin istriku akan kecewa. Ada masalah dalam pengembangan. Aku mungkin akan menyerah. Apa? Aku tadi seperti mendengar suara pria. Jangan-jangan ada maling? Sayang, pasti kamu salah dengar. Hanya ada kita berdua di sini, sayang. Mengembangkan obat kanker ajaib selalu menjadi mimpimu. Kamu tidak boleh menyerah. Apalagi, kanker hati ibuku. Masih menunggu obat ajaibmu untuk menyelamatkan nyawa. Di kehidupan sebelumnya, aku ditipu oleh orang jahat sepertimu. Tanpa ragu menggunakan tubuhku sendiri untuk mencoba obat. Hasilnya, aku jatuh sakit. Di kehidupan ini, aku juga akan membuatmu merasakan penderitaan yang lebih buruk dari kematian. Kamu coba obat ini. Coba obat. Bukannya mencoba obat selalu menggunakan tikus? Itu terlalu lama. Apakah ibumu bisa menunggu? Kenapa kamu tidak mencobanya? Aku setiap hari berurusan dengan obat-obatan ini. Sudah kebal. Kenapa? Kamu tidak ingin menyelamatkan ibumu? Aku tidak bisa. Tenang saja. Tidak akan sakit perut. Ayo, minum ini. Meskipun aku sangat ingin membantumu, tapi... Shenmo, kamu. Istriku, terima kasih telah mencoba obat untukku. Malam ini hasilnya akan keluar, hari baik kita akan tiba. Shenmo, ini hari baikku dan istrimu akan tiba. Sayang, kamu bau obat banget ya. Mending kamu pulang dulu mandi deh. Kamu merasa aku mengganggu kalian ya? Oke. Aku dengerin istriku. Orang itu akhirnya pergi. Dasar setan. Bisa gak kita pindah tempat? Shenmo bentar lagi balik. Sayang, itu gak seru banget. Kamu pikir aja, Dilabna mainin sewenya. Bukannya lebih seru gitu.
pasangan brengsek. Biarkan Lem menemani kalian seru-seruan. Data eksperimen penting kosong. Ketinggalan di lab. Aduh, tadi buru-buru keluar, ketinggalan kartu, bentar ya. Biarkan istriku bukain pintu. Walau Shen, istri masih nemenin kamu lembur ya, bikin iri aja. Kalau aku bisa dapat istri yang baik dan bisa kayak gitu. Hidup ini udah berharga. Baik dan bisa. Kayaknya lagi birah ini. Shenmo udah balik, kamu sembunyi dulu. Ini kenapa nempel? Siapa yang ganti pakai lem? Ternyata kartunya ada di aku. Kamu ngapain? Itu bisa dipotong nggak? Mereka bentar lagi balik. Kalau gak segera pisah, kita semua bakal hancur. Aduh sakit. Istri kamu mana? Mungkin udah pulang duluan, lain kali aja. Akan aku kenalin ke kalian. Acara seru. Baru aja dimulai. Aku ambil dokumen dulu. Oak. Ayo pergi. Udah kayak gini, kamu masih mau main? Diam. Ini kenapa? Dokter tolong aku. Malah pakai lem kuat buat pelumas. Kalau mau pisahin mereka, pasti kulitnya bakal terkelupas. Aku aja ikut sakit, ceweknya udah luka-luka semua. Mungkin aja udah rusak karena dimainin. Wang Xia. Kerusakan seluruh tubuh hanyalah awal. Selanjutnya organ-organ akan gagal. Penampilan layu. Aku lihat kamu masih punya muka untuk hidup. Istri. Kamu baik-baik saja? Kamu jahat. Berani-beraninya memberi obat pada anakku, kalau ada apa-apa dengannya. Aku tidak akan memaafkanmu. Maaf, Bu. Aku juga ingin cepat mengembangkan obat ajaib. Hanya denganmu? Anak desa miskin. Kamu pantas mengembangkan obat ajaib? Aku muntah. Lebih baik diberikan pada keluarga Su. Bu, aku sedikit lapar, tolong belikan aku makanan. Baik. Pergi. Di kehidupan sebelumnya, ibu dan anak ini berpura-pura sakit, membuatku sangat menderita. Di kehidupan ini, aku tidak akan melepaskan satupun. Istri. Terima kasih telah mencoba obatku. Sehingga obat ajaib anti kanker bisa berhasil dikembangkan. Besok patennya akan keluar, dan bisa menyembuhkan penyakit ibuku. Bagus sekali. Suamiku. Banyak orang yang menginginkan obat ini. Kamu harus menjaga baik-baik. Tenang saja. Di brankas obat, aku sudah setel password. Passwordnya apa? Istri. Kamu tanya passwordku? Jangan-jangan kamu mau memberikan obatku pada orang lain. Aku bercanda, passwordnya adalah tanggal lahirmu. Bagus sekali, kamu yang terbaik untukku. Aku akan membayar biayamu. Halo, Kak Kiang.
password sudah didapat. Wang Xia. Asal kalian berani mencuri obatku, maka pada hari peluncuran, itu akan menjadi hari kematian kalian. Halo. Bagus sekali. Aku beritahu kamu, sambil Shenmo orang itu belum ketemu, cepat ambil obat ajaib anti kanker itu. Manager Lee. Ini sedikit hadiah dari saya untuk Quechua Chu. Harap diterima. Selain itu, saya ingin minta tolong untuk menyampaikan pesan. Saya punya cara untuk menyembuhkan penyakit ketua Chu. Tenang saja, kalau kamu benar-benar bisa membuat Quechua Chu bangkit dari cremation, manfaatnya pasti akan kamu dapatkan. Setelah dapat obat anti kanker, Wang Xia, wanita itu akan aku buang. Nanti ketua Chu mungkin akan membalas budi dengan menikahiku. Cepat. Ternyata ini obat anti kanker yang selama ini aku impikan. Sekarang, akhirnya kamu milikku. Orang jahat ini geraknya cepat sekali. Tapi obat asli ada di tanganku. Yang kalian curi hanyalah obat yang akan mempercepat kematian kalian. Kak Qiang. Ini. Aku masukkan botol palsu ke dalamnya. Besok saat konferensi pers, Pejitijia mengeluarkan botol palsu itu. Pasti akan kehilangan reputasi. Dan masuk penjara seumur hidup. Nanti. Paten obat asli, dan kamu akan selamanya menjadi milikku saja. Kak Qiang. Kamu jahat sekali. Malam ini. Bisa jahat juga padaku? Dasar setan kecil. Kalian berdua. Jangan terlalu senang, yang terakhir tertawa pasti aku. Adik seperguruan. Ini. Kakak seperguruan. Aku terkena kanker lambung stadium akhir. Waktuku tidak banyak lagi. Ingin terakhir kali bertemu denganmu. Kehidupan sebelumnya. Aku mengecewakan ketulusannya. Percayalah padaku. Kamu pasti akan baik-baik saja. Obat anti kanker sudah berhasil aku kembangkan. Botol pertama ini aku berikan untukmu. Aku masih ada urusan, duluan ya. Quechua Chu. Obat ini asal-usulnya tidak jelas, mungkin. Dia adalah kakak senior saya percaya padanya. Lagi pula, kanker saya tidak bisa disembuhkan oleh orang lain, anggap saja ini keegoisan terakhir saya. Obat ajaib anti kanker ini bisa menyelamatkan banyak pasien kanker. Shenzong benar-benar hua tua masa kini. Kabarnya, Ketua Chu yang menguasai separuh Haicheng sangat memperhatikan acara peluncuran ini. Shenzong, masa depan Anda cerah, ya, Shenzong. Masa depan cerah, jadi malas bekerja ya? Acara peluncuran sebentar lagi dimulai, masih berani malas-malasan di sini. Dan kamu, Shenmo, kalau kamu tidak bisa mengatur orang, biar saya yang urus ya? Kamu siapa sih? Apa katamu? Beberapa orang mengandalkan gelar mener yang diberikan Shenzong. Berbuat semena-mena di mana-mana.
Benar-benar merasa diri penting. Kalau bukan karena Shenzong melindunginya. Sudah lama dia diusir dari perusahaan. Shenmo, ini kan perusahaan. Kamu harus mempermalukan Kak Qiang di depan umum? Urusan resmi harus ditangani secara resmi. Mulai sekarang, tolong panggil saya Shenzong di perusahaan. Shenmo, kamu. Maka saya ucapkan selamat, semoga Shenzong berhasil mendapatkan paten. Shenmo, pria ini berani membuatmu kehilangan muka. Setelah hari ini, saya pasti tidak akan membiarkannya. Orang yang sudah hampir mati. Ngapain marah-marah sama dia? Nanti saat suasana kacau. Itu terlalu mudah baginya. Saya juga ingin di hadapannya bersenang-senang denganmu. Sangat terhormat bisa bersama kalian menyaksikan peluncuran obat ajaib anti kanker. Mari kita persilakan Shenmo naik panggung untuk menerima penghargaan. Shenmo, kamu tidak akan lama bersenang-senang. Hari ini saya akan membuatmu menyaksikan dengan mata kepala sendiri hasil jerih payahmu. Diluncurkan atas nama saya. Terima kasih semuanya, telah hadir dalam acara peluncuran obat ajaib anti kanker hari ini. Shenmo si pembunuh ini tidak pantas menerima penghargaan. Tokoh utamanya datang. Semuanya berjalan sesuai rencana. Shenmo, kamu si pembunuh, ibuku minum obatmu. Malam itu langsung meninggal dengan darah mengucur dari 7 lubang tubuhnya, kembalikan nyawa ibuku. Obat Direktur Shen menyebabkan kematian, tidak mungkin. Bukankah obat ini sudah melewati uji coba fase 3? Tuan Shen, obat Anda telah membunuh seseorang. Apakah Anda mengakui bahwa ini adalah penipuan medis? Saya tidak mengakui. Shenmo, ibuku sangat mempercayaimu. Bagaimana kamu berani menyakitinya? Semuanya, saya ingin melaporkan. Obat anti kankernya adalah obat palsu. Dia telah menipu kita semua. Lihat, istrinya sendiri yang melaporkan. Saya juga bisa bersaksi. Shenmo. Dia selalu ingin mencuri hasil penelitian saya. Tapi dia tidak berhasil. Obatnya jelas-jelas racun. Tuan Su, menjatuhkan orang lain, Anda harus bertanggung jawab secara hukum. Racun. Apa buktimu? Kamu mau bukti ya? Su Qiang, apa yang akan kamu lakukan dengan obat ajaib ini? Ini adalah satu-satunya sampel yang bisa menyelamatkan 3.000 pasien. Butuh 3 bulan untuk memproduksinya. Jika hancur, habislah. Mener Su, ayahku masih menunggu obat ini untuk menyelamatkan nyawanya. Su Qiang, biarkan seluruh dunia melihat bagaimana kamu menghancurkan harapan umat manusia untuk mengalahkan kanker. Harapan. Bagaimana aku melihatnya? Ini jelas-jelas keputusasaan. Semuanya, perhatikan baik-baik. Semuanya sudah melihat dengan jelas kan? Tingkat toksisitas obat ini sangat tinggi. Dia bahkan tidak memiliki analisis farmakologi dasar. Berani menggunakannya pada manusia, berapa banyak orang yang ingin dia bunuh? Ah, Shenmo, apa yang terjadi? Kami ternyata membantu pembunuh seperti ini mengembangkan obat. Saya menyesal memikirkannya. Shenmo, orang seperti pantas masak neraka. Neraka, 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 semuanya. Obat palsu yang dia buat tidak hanya tidak efektif, tetapi juga mendorong penyebaran sel kanker lebih lanjut. Sedangkan obat saya adalah harapan sejati dalam dunia medis. Shenmo, bukti saksi dan barang sudah ada. Mengapa kamu tidak bersujud dan mengaku? Saya sangat setuju. Pembuat obat palsu harus masuk neraka.
Dihancurkan sampai ke tulangnya. Bahkan makam leluhur pun digali. Apa maksudmu? Kalau kamu juga merasa pantas mati, lebih baik. Sayang sekali. Yang membuat obat palsu bukan aku. Tapi kamu. Shenmo, kamu sudah panik ya? Obatku sudah bersertifikat internasional. Kamu berani meragukannya? Shenmo, kamu seorang kriminal pembuat obat palsu, tidak berhak menuduh orang lain. Lebih baik. Kalian biarkan dia meminumnya langsung di sini. Shenmo ini sudah gila. Kalau obat Menersu memang bermasalah, masa dia bisa sepercaya itu? Benar, si perusak ini malah ingin menjerumuskan Menersu. Sungguh menjijikkan. Sukiang. Kamu tidak berani. Apa yang tidak berani? Kalau aku minum obat ini. Dan tidak apa. Kamu akan berlutut dan mengaku bersalah. Berani? Bisa. Tapi kalau misalnya kamu mati karena minum obat itu? Omong kosong, Menersu itu baik hati, obatnya pasti aman. Aku juga ingin lihat obat Menersu. Benar-benar sehebat itu? Shenmo ini cuma berusaha mati-matian. Semuanya, kalau aku minum obat ini dan mati, itu karena ulahku sendiri, tidak akan ada tuntutan. Tapi itu tidak mungkin. Shenmo, kamu tunggu saja kehancuranmu. Hei Menersu, obat ini kan untuk kanker, kalau orang biasa minum. Jangan khawatir Pak Direktur, obat ajaib ini, minum pasti bermanfaat. Kiang, cepat minum. Biar dia hancur total. Baik. Pak Direktur, Anda tenang saja. Semuanya, perhatikan baik-baik. Sukiang. Kamu yakin? Kalau minum obat ini, tidak ada jalan kembali? Shenmo, kamu ini takut ya? Aduh, kalian semua lihat kan? Dia takut. Terakhir kali. Sekarang minta maaf. Masih ada waktu. Shenmo, jangan sok misterius di sini. Kiang, cepat minum. Biar dia diam total. Iya, Kiang, minum. Biar dia tahu kekuatan asli kita. Oh. Sudah kubilang, obat manajer Su pasti aman. Dia kan dokter barat yang baru pulang belajar. Shenmo kali ini benar-benar sudah di ujung tanduk. Sukiang. Hitungan mundur kematianmu, 60 detik. Semuanya, fakta membuktikan. Obat manajer Su adalah obat ajaib anti kanker, Shenmo. Cepat berlutut dan jilat sepatu manajer Su. Mana Cersu? Wajah Anda kok agak aneh ya? Gak apa-apa ini. Obat ini, efeknya bagus kok. Kuat, wajar. Iya, obat ajaib pasti ada reaksinya. Kiang, minum sisanya. Efeknya akan lebih baik. Ayo. Parenti. Manajer Su ini adalah pahlawan perusahaan kita. Shenmo. Sekarang kamu tahu siapa yang benar-benar badut. Aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Shenmo, kamu sekarang. Cepat berlutut dan mengaku, jangan cari mati. Kamu masih punya waktu 30 detik. Aku bicara sama kamu, Tulia. Berani sekali kamu. Direktur, menurutku, anak ini sama sekali tidak memikirkan kepentingan perusahaan. Lebih baik kita segera singkirkan dia. Ayo. 20 detik. Tangkap orang ini.
Shen Mo. Kamu lihat saja, aku sebentar lagi akan mencapai puncak dunia. Tahta kerajaan dunia medis. Dan kamu hanya akan membusuk di penjara. Kak yang sebentar lagi akan menjadi pemenang hadiah Nobel. Dan kamu, semut kecil, bahkan tidak layak mengikat sepatunya. 5 detik. Apa 5 detik? 10 detik? Kamu tidak bisa masih. Menghitung mundur hari kematianku. Aku bertahu kamu, aku tidak akan mati. Aku akan menghancurkan kamu, si kutu busuk ini, dengan status sebagai raja pengobatan. Kak Qiang. Bagaimana kabarmu? Cepat selamatkan Kak Qiang. Apa yang sebenarnya terjadi? Obat Sukyang ini tidak ada masalah kan? Apakah dia membunuh dirinya sendiri? Buat masalah sendiri, tidak bisa hidup. Kamu yang melakukan sesuatu. Obat itu dia sendiri yang kembangkan. Mati karena itu. Apa hubungannya dengan aku? Kamu. Shenmo sudah bilang, obat ini bermasalah. Sungguh, nasihat baik sulit untuk meyakinkan orang yang sudah ditakdirkan mati. Tadi begitu sombong, pikir punya kemampuan sejati. Sekarang begini, mengantarkan diri sendiri ke liang kubur. Diam. Obat Kak Qiang, sejak awal pengembangan, aku sudah mencobanya. Sama sekali tidak ada masalah. Pasti kamu iri pada Kak Qiang. Menambahkan racun ke dalam obatnya. Nona Wang, kamu bicara tanpa bukti, bagaimana kami percaya padamu? Coba lihat gejala Kak Qiang. Sama persis dengan saat ibuku keracunan. Ya, hari ibuku meninggal juga seperti ini, mati karena pendarahan dari 7 lubang. Dan lagi, kata terakhir ibuku sebelum meninggal adalah, obat yang diberikan Shenmo bermasalah. Cepat, bawa Kak Qiang ke ruang gawat darurat. Apa masih bengong? Cepat. Minggir, semua minggir. Pura-pura mati, ya? Kalau begitu, aku akan main dengan kalian. Shenmo, kamu tidak hanya menyakiti rekan, tapi juga membunuh ibuku. Kamu terlalu kejam. Kalian berbicara dusta dengan mata terbuka, memfitnahku dengan orang hidup. Siapa sebenarnya yang kejam? Orang jahat, apa yang kamu mau lakukan? Takut peti mati terlalu pengap. Membuat nenek itu mati tercekik. Ayo semua lihat, ibu saya meninggal tidak tenang. Dia ingin menghancurkan mayat dan menghilangkan jejak. Shenmo, kamu benar-benar orang jahat. Orang jahat ini benar-benar aib di dunia medis. Shenmo, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Kamu terus melakukan hal-hal sampai tidak bisa diperbaiki. Baru mau berhenti? Kejahatan yang kamu lakukan sekarang cukup untuk membuatmu mati tanpa tempat dikubur. Shenmo, aku akan memotong dagingmu sedikit demi sedikit untuk membalas kematian ibu dan kakak Qiang. Kalau tidak, aku tidak bisa melampiaskan kemarahan. Melampiaskan kemarahan. Kamu lebih baik merawat dirimu sendiri. Sudah lama berlalu. Apakah kamu tidak menyadari ada perubahan pada dirimu? Apa yang terjadi? Apa maksudmu? Kalau Sukyang masih hidup, melihat wajahmu. Mungkin dia bahkan tidak mau melihatmu lagi. Jangan berlagak, apapun yang kamu katakan hari ini. Kamu harus membalas kematian kakak Qiang dan ibuku. Kakak, kamu. Kenapa kamu mimisan? Mimisan. Nona Wang, kenapa rambutmu memutih? Apa? Banyak berbuat jahat pasti akan binasa. Tinggal 1 menit lagi, penyakit penuaanmu akan kambuh. Shenmo, rambutku memutih dan mimisan, itu semua karena kamu marah.
mana ada penyakit penuaan. Benar. Kakakku adalah salah satu dari 10 wanita tercantik di Haicheng. Tidak sepertimu. Sudah waktunya masuk peti mati. Benarkah, si cantik? Tinggal 30 detik lagi. Organmu akan gagal. Menjadi nenek berusia 80 tahun. Kulitku ini, bentuk tubuhku ini, pasti tidak mungkin menjadi tua. Ini laporan tes darahmu semalam, lihat sendiri. Indeks penurunan sel darah merah. melebihi 300%. Angka ini jauh melebihi orang biasa. Pak Yuan hanyalah permulaan. Lama-lama, orang akan menjadi kering dan keriput. Bohong, semua bohong. Jangan berlagak di sini. Bermain-main dengan saya. 20 detik terakhir. Jika kamu sekarang berlutut dan menjelaskan kebenaran kepada saya dan semua orang, saya masih bisa memaafkanmu. Memberikan obat kanker padamu. Kakak, jangan percaya padanya. Dia hanya orang jahat yang berlegak. Bahkan jika saya benar-benar mati tua, saya tidak akan meminta bantuanmu. Jangan sampai kamu menyesal. Shenmo, saya tidak hanya tidak akan menyesal. Saya juga akan menjual patenmu dan menjadi orang sukses. Nanti, saya akan menjadi orang terkaya dan tercantik di seluruh Haicheng. Paling muda dan paling cantik. Waktu habis. Kamu sudah di ujung tanduk, masih berani mengutuk saya. Kamu cari mati. Kamu, Wajahnya, kenapa bisa berubah seperti ini? Wajah saya. Wangxia yang cantik ini, tiba-tiba berubah menjadi seperti hantu. Rambut memutih, wajah penuh kerutan. Ini sangat menakutkan. Jangan lihat, penyakit penuaan sangat langka, hanya ada di seluruh Haicheng. Obat kanker ajaib bisa menyembuhkan gejala ini. Sayangnya, semuanya sudah hancur. Cepat, berikan saya obat. Kamu bilang tidak akan meminta bantuan saya. Saya tidak punya. Suami, tolong selamatkan saya. Saya masih muda, saya tidak ingin menjadi seperti ini. Obatnya sudah kamu hancurkan. Kamu meminta bantuan saya juga tidak ada gunanya. Kamu bisa mengembangkan botol pertama, ini tidak sulit bagimu. Benar, asalkan kamu mau menyelamatkan kakak saya. Saya bisa menjadi budakmu. Maaf, saya tidak mengerti farmakologi, juga tidak mengerti penelitian. Kalian bisa mencari kiang ke kalian. Suami, saya benar-benar tahu salah. Saya bisa menjadi anjingmu, saya bisa membawakan sepatumu. Saya bisa menirukan suara anjing. Go, go, go. Pergi. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Shenmo, kamu tidak mau membantu saya. Aku juga tidak akan membiarkanmu merasa nyaman. Shenmo, kamu telah membunuh ibuku. Dan membuatku menderita penyakit penuaan dini. Para rekan wartawan, tolong bantu saya, berikan keadilan untuk saya, Ibu. Kamu pergi dengan sangat tragis, binatang ini. Setelah aku membongkar wajah aslinya, dia tidak hanya membunuhmu, tapi juga meracuniku. Membuatku menderita penyakit penuaan dini, tolong semua orang. Berikan keadilan untuk kami. Kami keluarga Wang telah memperlakukanmu dengan baik. Tapi kamu berkali-kali ingin membunuh kami. Kamu benar-benar pria yang tak punya hati. Tak disangka Shenmo ini baru saja membunuh mertuanya sendiri. Sekarang dia melakukan hal kejam seperti ini pada istrinya sendiri. Sungguh tidak punya hati nurani. Hati pria paling kejam, orang jahat seperti ini pantas dihukum mati. Tapi tadi Shenmo memberinya obat. Dia sendiri yang menolaknya. Aduh. Aku yang membawa serigala ke rumah. Tolong, para rekan wartawan, tolong bantu kami. Bantu kami para korban. Ibuku.
meninggal dengan penuh penyesalan. Benar. Ini adalah sertifikat kematian ibuku. Direktur, bukti sudah jelas, kamu tidak boleh membiarkan Shenmo lolos. Piwek dia membayar nyawa ibuku. Kamu yakin? Dia sudah meninggal. Shenmo, kakap, kamu sudah membunuh mertuamu. Dan Sukian, sekarang kamu membuat istrimu menderita. Penyakit yang sangat parah, kamu benar-benar seorang algojo. Kamu tidak pantas menjadi dokter. Seseorang. Potong tangan dan kakinya, bawa dia ke kantor polisi. Tunggu. Kalau kalian begitu yakin dia sudah meninggal, baiklah. Hari ini aku akan menunjukkan pada kalian apakah dia benar-benar mayat. Sayang, jangan sentuh mayat ibuku. Mayat? Bukankah kalian yang memberinya obat bius? Dia belum mati. Jangan sentuh ibuku. Bagaimana dia tahu ibuku belum mati? Ibu, tunggu sampai efek obat biusnya habis. Shenmo sudah selesai. Bagus, aku sudah lama tidak suka dengan orang yang tidak berguna itu. Seharian di laboratorium, tidak tahu menghormati aku. Bibi, tenang saja. Setelah aku dapat obat ajaib, kamu mau berapa uang? Ada berapa uang? Lihatlah, orang yang tidak berguna itu. Mana bisa dibandingkan dengan kita, lulusan luar negeri. Manager Su hebat. Shenmo, ibuku sebenarnya mati karena kamu. Tak kusangka kamu untuk membersihkan namamu bisa membuat cerita obat bius seperti itu. Kamu benar-benar licik dan tidak tahu malu. Membuat cerita. Hal yang kalian lakukan, tidak berani mengakuinya. Shenmo, jangan keterlaluan. Ibuku sangat baik padamu. Sudah mati masih menghina jenazahnya. Cepat letakkan ibuku. Kalian memfitnahku. Aku tidak bisa membuktikan kebenaranku. Wang Fen ini, wajahnya merah segar. Benar-benar tidak seperti orang mati. Jangan-jangan benar-benar makan obat bius. Pura-pura mati. Keluarga ini terlalu jahat, membuat jebakan untuk menipu menantu sendiri. Seluruh keluarganya pantas mati, Shenzong. Lalu apa rencana Anda? Kak, tidak baik, ini dokter forensik. Jangan-jangan ibu pura-pura mati, urusan menyakiti Shenmo ketahuan. Kita sudah selesai. Cukup Shenmo, aku tahu. Kamu menyimpan dendam karena aku menuduhmu tentang obat palsu. Tapi aku tidak menyangka kamu untuk melarikan diri dari hukuman, malah membalikkan tuduhan. Benar. Shenmo selalu pendendam. Semua orang jangan sampai tertipu oleh pembunuh ini. Pura-pura mati itu benar-benar tidak masuk akal, kamu juga tidak punya bukti. Aku sarankan kamu jujur saja, jangan berkelit lagi. Kalau begitu, aku suruh dia menjadi saksi untukku. Orang mati bagaimana bisa menjadi saksi, Shenmo ini? Jangan-jangan sudah gila. Aku memberi ibu obat bius, akan berhenti bernapas sementara. Tidak mungkin terdeteksi. Shenmo, jangan buang-buang tenaga memeriksa. Lebih baik mengaku saja. Memeriksa apa? Aku panggil mereka. Untuk membedah ibumu. Bagaimanapun kamu bedah, ibuku tetap membedah. Shenmo, kamu gila. Ibuku, jasadnya belum dingin. Kamu sudah membedahnya. Kamu benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Kamu yang bilang aku membunuhnya. Sekarang membedah untuk otopsi. Bukankah itu yang kamu inginkan? Masuk akal, Wang Fen ini. Apakah dia mati karena obat Shenmo? Bukankah itu bisa diketahui dengan otopsi?
Siapa yang berani menyentuh ibuku, aku akan melawan mati-matian. Kalian tidak berani membedah, jangan-jangan karena dia sebenarnya tidak mati. Sudah cukup, Shenmo. Jangan pikir aku tidak tahu, kamu ingin membedah untuk otopsi. Hanya untuk menghancurkan bukti dan menutupi fakta bahwa kamu membunuh. Membunuh dan menghancurkan mayat, benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Orang seperti ini, seharusnya dihukum mati dan dibuang ke anjing. Sudah dengar? Siapa yang berani membedah, dia adalah kaki tangan. Cepat pergi. Sayang, aku tahu kamu salah paham padaku. Tapi jika tidak dilakukan, kita tidak akan menemukan pembunuh ibuku. Pak Kuo, ini menyangkut kebersihan namaku. Dan juga mempengaruhi peluncuran obat kanker. Jadi sekarang, otopsi adalah cara terbaik. Apakah Shen Mo benar-benar difitnah? Obat Sukiang bermasalah. Jika ketua Chu marah, seluruh grup Kang Tai bisa hancur. Pak Wo, jangan sampai membedah. Orang ini sedang menjebakmu. Pak Kuo, istri dan adik iparku terlalu ekstrim, lebih baik mengontrol mereka lebih aman. Tenang, jika hasil otopsi membuktikan Shen Mo yang membunuh, aku pasti akan mengirimnya ke tiang gantungan. Kakak, bagaimana ini? Jika benar-benar dibedah, ibu bisa mati. Silakan. Jangan ada yang bergerak. Membedah tanpa izin adalah ilegal. Sayang, ada surat kematian. Jadi legal. Kamu, Wang Xia, mayat hari ini. Aku pasti akan memeriksanya. Aku adalah menantu dari almarhum. Ini adalah sertifikat kematian ibu mertuaku. Ketika ibuku masih hidup. Dia sangat baik hati. Tapi dia dibunuh dengan kejam. Tolong periksa dengan jelas. Tenang, kami pasti akan mencari tahu kebenarannya dan membuat almarhum tenang. Ini adalah surat persetujuan. Setelah Anda menandatanganinya, kami bisa melakukan otopsi dengan normal. tidak bisa menandatangani. Akulah putri kandung almarhum. Benar. Dia sama sekali tidak berhak menyetujui otopsi. Setelah ibu mertuaku meninggal, istriku terlalu sedih sampai tidak waras. Mohon maaf, 2 dokter forensik. Cepat lakukan otopsi, biar ibu mertuaku cepat tenang. Pergi semua, orang jahat. Kamu ingin membunuh ibuku? Kalian yang bilang dia sudah meninggal, sertifikat kematian juga dari kalian. Kenapa otopsi jadi aku yang membunuhnya? Ya, dia memang sudah meninggal, tapi sekarang kamu ingin mengambil jantung dan ginjalnya. Apa bedanya dengan memotong-motong mayat? Kamu masih manusia? Dia juga ibuku. Aku juga sangat sedih jika tidak melakukan ini. Tidak akan bisa menemukan penyebab kematian ibu. Jangan berpura-pura sedih di sini. Aku rasa kamu sengaja. Pak Kuo, istriku dan adik iparku terlalu ekstrim. Lebih baik dikendalikan seperti ini, lebih aman. Ibu. Aku tahu kamu belum mati, kalian berdua. Aku juga tahu semua tentang rencana kalian menggunakan obat palsu untuk menjebakku. Kamu suka berpura-pura mati, kan? Kalau begitu aku akan menemani kamu bermain sampai selesai. Aku akan menyuruh orang untuk mengotopsimu. Jangan menangis. Nanti saat otopsi, baru menangis juga tidak terlambat. Shenmo, kalau kamu berani mengotopsi ibuku, aku tidak akan berhenti denganmu. Aku tidak salah lihat kan? Perusen. Wang Fen sepertinya membuka matanya, ya? Tidak heran tidak mau otopsi. Apa karena mendengar kata otopsi? Tidak bisa berpura-pura lagi. Mama, apakah kamu punya keinginan yang belum terpenuhi? Hal yang paling ditakuti Mama semasa hidupnya adalah pembedahan mayat. Pasti dia kembali untuk menghentikan ini. Katanya, orang yang mati tidak wajar bisa kembali. Shen Mo, kamu membeda mayat sekarang. Ingin menghancurkan bukti, ya? Mama sangat menghormati tradisi semasa hidupnya. Kamu sedang menghina jasadnya. Ya, menurut aturan kami, yang meninggal harus dihormati. Bahkan jika harus dibedah, harus menunggu setelah 7 hari. Memang ada beberapa tempat yang punya tradisi seperti itu, tapi ini terlalu kebetulan. Direktur Shen, keluarga tidak setuju jika dipaksa.
Mungkin tidak tepat. Kalau takut dibedah, maka gunakan metode tradisional untuk menguji racun. Jika jarum ini ditusukkan ke orang hidup, itu seperti hidup tidak semati. Tapi untungnya istri, mamamu sudah mati, dia tidak takut sakit. Tidak bisa, jarum perak ini bisa menguji apa? Shenmo, jangan coba-coba main tipu. Yang pernah belajar kedokteran tahu, setelah orang keracunan, racun akan terkumpul di ujung saraf. Asal jarum perak menghitam, itu bukti keracunan. Menurutku metode ini bisa dilakukan. Apakah Wang Fen minum obat dan mati keracunan? Coba saja dengan jarum perak, pasti ketahuan. Pak Kuo, dia adalah tersangka yang membunuh mamaku. Kalau dia menghancurkan bukti, maka tidak ada yang bisa dibuktikan. Di sini ada banyak mata yang melihat. Shenmo tidak berani bertindak sembarangan. Melela menggeji. Tunggu. Kamu menyebut ini jarum? Racunnya terlalu dalam. Kecil seperti ini, tidak bisa terdeteksi. Minggir, jari-jari terhubung dengan hati. Jarum sebesar ini, kamu ingin membuat mamaku kesakitan? Orang mati, bagaimana bisa merasakan sakit? Jangan-jangan, dia sebenarnya tidak mati? Atau, kalian punya niat jahat, sampai tidak berani membiarkan aku menguji. Cukup. Yang berbaring di peti mati ini, bagaimanapun, adalah mama yang kamu panggil selama 3 tahun. Kamu sudah menyakitinya sekali. Masih ingin menyiksanya seperti ini? Bagaimana kamu tega? Istri, kamu bingung ya? Jarum ini baru disebut siksaan jika ditusukkan ke orang hidup. Orang mati tidak punya perasaan. Istri, hati-hati ya. Jarum kain ini ada ilmunya loh. Kalau sampai salah tusuk titik akupuntur, yang ringan bisa lumpuh. Yang berat bisa mati. Lumpuh. Kamu sengaja kasih jarumnya ke aku. Mama. Cepat, cepat panggil dokter, cepat. Kakak adik keluarga Wang ini ngapain sih? Orangnya udah mati. Masih mau panggil dokter apa? Jangan sentuh aku. Cepat selamatkan mama aku. Istri, tenang dulu. Mama udah pergi. Kita harus terima kenyataan. Kalau jarum ini ditusuk ke kepala orang hidup, gimana ya? Kenapa kamu nanya begitu? Otak. Tempat yang paling banyak sarafnya. Satu tusukan saja. Bisa bikin mati. Kalau mama aku ada apa-apa, aku gak bakal maafin kamu. Kamu ngomong apa sih? Ini kan kakak kamu yang tusuk. Ada hubungannya apa sama aku? Bohong, tadi kan kamu yang maksa rebut jarum sama aku. Sampai bikin mama aku mati. Aku mau kamu bayar nyawa. Udah, jangan ribut. Shenmo beneran bunuh orang atau enggak? Lihat jarum peraknya aja langsung ketahuan. Ini, jarum peraknya gak berubah hitam. Kayaknya Wang Fen ini bukan mati karena minum racun. Fakta membuktikan, Shenmo ini bukan pembunuh, menurut aku. Ini kan kakak adik keluarga Wang yang sengaja fitnah, mau nipu orang. Kalian berdua berani banget ya, sampai berani datang ke grup Kang Tai buat nipu. Ayo, tangkap 2 penipu ini, tunggu dulu. Aku punya bukti langsung Shenmo bunuh orang. Pak Su, bukannya kamu mati minum obat ya? Kenapa bisa hidup lagi? Obat anti kanker ini, obat yang bagus banget loh. Aku tadi gak tahan, sampai pingsan. Hampir aja pembunuh ini lolos. Paksu, di tanggang kamu. Beneran ada bukti Shenmo bunuh orang? Cepat. Benar. Komputer ini milik Shenmo, di dalamnya ada data eksperimen racun yang dia kembangkan. Data eksperimen racun yang dia kembangkan, semuanya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada kalian semua wajah asli si pembunuh ini. Tunggu dulu. Kamu takut sekarang? Sekarang kamu minta maaf, apa tidak terlalu terlambat? Shenmo, kamu membuatku menjadi seperti hantu ini, dan membuat ibuku disuntik begitu banyak kali tanpa alasan.
aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Kak Qiang, kamu baik-baik saja? Aku. Kamu, wajahmu kenapa? Kak Qiang, bukankah kamu pernah bilang, apapun yang terjadi padaku, kamu akan tetap mencintaiku? Kamu seperti hantu ini, mana mungkin aku masih mencintaimu. Setelah aku menyelesaikan Shenmo, aku akan menendangmu, wanita bodoh ini. Cao Cha. Suqiang, kamu yakin? Di dalam komputer ini ada bukti yang bisa menghukumku? Tentu saja aku yakin, di dalamnya ada semua data racun yang kamu kembangkan. Semua data, bukti yang sangat kuat. Bagaimana jika aku bilang, di dalam komputer ini tidak ada bukti yang kamu sebutkan? Shenmo, jika di dalam komputer ini tidak ada bukti pembunuhanmu, aku Wang Xia akan berlutut dan menjilat sepatumu. Kak Qiang, cepat, tunjukkan padanya. Eo. Di dalam komputer ini, ada video mesra kamu dan Suqiang. Video mesra. Suqiang, kamu pikir baik-baik, begitu video ini keluar. Kamu akan hancur reputasimu. Jangan coba-coba menakut-nakuti di sini, hari ini yang akan hancur reputasinya. Hanya kamu. Biar aku lihat, mulai dari video mana dulu. Kebenaran kasus besar abad ini akan terungkap, cepat. Cepat ambil foto bukti-bukti itu. Peringatan terakhir. Isi di dalamnya pasti akan membuatmu menyesal. Kak Qiang, jangan pedulikan dia. Setelah video selesai, aku akan mengirimmu ke penjara dengan tanganku sendiri. Kak Qiang, cepat putar videonya. Lihat berapa lama anjing busuk ini bisa bertahan. Teman-teman wartawan yang terhormat, momen berseperti ini, kalian harus merekamnya. Ayo, putar, cepat putar, setelah melihat video ini. Aku akan memberikan kalian yang adil untuk semua orang. Terima kasih, Bapak Direktur. Semua, selanjutnya. Ini adalah momen untuk menyaksikan kebenaran. Kamu yakin? Kamu ingin melihat dirimu dan Wang Xia beraksi di laboratorium? Shenmo, apakah dia menemukan rahasia antara aku dan istrinya? Semua dengar enggak? Sampai sekarang, orang ini masih berusaha mati-matian. Shenmo ini takut ketahuan. Masih mengganggu manajer Su, pencuri teriak maling. Cara ini terlalu rendah. Ternyata hanya gertak sambal. Menurutku ini cuma mau mengulur waktu. Aku nggak akan membiarkanmu berhasil. Betul. Inilah foldernya. Jangan sampai menyentuhnya. Shenmo. Kamu pikir aku bodoh ya? Di kehidupan selanjutnya, belajarlah lebih cerdas, jangan cuma bisa ngomong doang. Kak Chang. Kita nggak perlu bertele-tele dengannya. Sekarang juga putar, biar dia mati dengan jelas. Hakuo. Seperti pembunuh ini, kita harus menyingkirkannya. Tentu saja harus disingkirkan. Aku akan menyingkirkanmu dulu, orang yang suka membalikkan fakta ini. Pak Kuo, apa yang Anda lakukan? Lihat sendiri. Besok saat konferensi pers, dia pasti akan mengeluarkan obat palsu itu. Pasti akan hancur reputasinya dan masuk penjara selamanya. Pada saat itu, paten obat asli dan kamu akan selamanya menjadi milikku saja. Kak Qiang, kamu jahat sekali. Malam ini bisa nggak? Kamu juga jahat sama aku. Si kecil nakal. Ini bagaimana? Pak Kuo, Anda dengarkan aku. Kamu berani sekali. Kamu berani menipuku, Pak Kuo. Kamu harus percaya padaku. Video ini palsu. Oh iya, pasti dia sengaja menjebakku.
Sudah sampai segini, masih di sini. Membalikan fakta dan memfitnah Pak Shen. Kamu pikir kami nggak punya mata ya? Shenmo menganggapmu sebagai saudara, tapi kamu malah tidur dengan istrinya. Tidak tahu malu. Tadi kamu kan sangat sombong. Kenapa nggak lanjutkan memfitnahku? Shenmo. Aku akan melawanmu. Kakap. Kalian semua memfitnah Shenmo. Bersiaplah untuk masuk penjara. Pak Kuo, Anda harus percaya padaku. Barang ini pasti dipalsukan olehnya. Dia adalah direktur RD perusahaan kita. Memanipulasi data eksperimen, itu keahliannya, benar. Pasti Shenmo, dia menyimpan dendam. Khawatir obat ajaib yang dikembangkan oleh Kak Yang akan mengalahkan kemuliaannya, jadi dia sengaja membuat video ini. Untuk merusak reputasi kakakku dan Kak Kiang. Berani tidak untuk melakukan pemeriksaan teknis pada video itu? Dia berani apa? Pasti dia merekam video untuk kesenangan, lupa menghapusnya. Merusak reputasi perusahaan kita, mulai hari ini. Su Qiang dikeluarkan dari grup Kang Tai. Tidak akan pernah dipekerjakan lagi, dan akan dituntut atas tanggung jawab mengacaukan konferensi pers. Hakuo, Anda tidak bisa melakukan ini. Oh ya, penyakit ketua Chu belum sembuh. Hanya aku yang bisa mengembangkan obat anti kanker ajaib. Kamu, jangan bercanda. Kamu makan obatmu sendiri, bahkan detak jantungmu hilang. Barang sampahmu itu, meski aku punya 10 nyawa. Aku tidak berani memberkannya kepada kecuacu. Ini semua salah paham. Lihat aku sekarang baik-baik saja. Benar kan? Kamu akan segera tidak tahan. Shenmo, jangan buat-buat misteri. Kak Kiang pasti tidak akan ada masalah. Shenmo. Aku beritahu kamu, setelah hari ini, obat ajaib itu akan menjadi milikku. Dan kamu, hanya akan menjadi aib bagi grup Kang Tai. Tidolak oleh semua orang. Kak Chang. Dokter, Kak Chang. bagaimana kabarmu? Sepertinya Su Qiang tadi hanya sekarat sebentar. Sekarang, dia benar-benar hancur. Sungguh, dia sendiri yang mencelakakan dirinya. Shenmo, kamu yang mengatur ini. Jika Kak Kiang ada apa-apa, aku tidak akan memaafkanmu. Tamparan ini, karena kamu tidak setia, selingkuh. Tamparan ini, karena hatimu seperti kalajengking, mengabaikan nyawa orang. Tamparan ini, karena kamu mengacaukan fakta, menipu semua orang di sini. Tamparan yang bagus, berani menyentuh kakakku, aku akan melawanmu. Shenmo, jangan terlalu sombong. Kamu akan membayar untuk apa yang kamu lakukan hari ini. Ibu, jangan tidur lagi. Masalahnya ketahuan. Kalau tidak pergi sekarang, entah apa yang akan dilakukan Shenmo Brand itu. Ibu, bangun. Seharusnya, efek bius sudah lama habis. Kenapa ibu belum bangun? Bangun. Kalian memberinya obat bius kedaluarsa? Mungkin tidak akan bangun lagi. Apa? Obat bius kedaluarsa? Shenmo, dasar binatang. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Ini bukan salahku. Obat bius kedaluarsa itu kau yang curi sendiri. Dan kalian yang memberikannya padanya. Salahkan dirimu sendiri. Perbuatanmu sendiri yang merugikan. Apa maksudmu? Kok beberapa obat bius kedaluarsa berkurang? Kalau digunakan pada orang, bisa-bisa terjadi masalah besar. Aku heran. Siapa yang mencuri obat bius kedaluarsa itu? Ternyata kau. Bodoh. Kau beri ibu obat bius kedaluarsa? Kau mau bunuh ibu? Ibu, aku tidak sengaja. Cepat bangun. Diam saja apa? Cepat bawa ke rumah sakit. Cepat. Anaknya tidak jujur, ibunya ikut sial. Merasa diri sendiri. Kau, Maling tak jadi, beras habis. Mereka pantas. Aku lawan kau. Aku.
Direktur Shen, maaf sebelumnya ada banyak kesalahpahaman pada Anda. Tapi tenang saja. Siapapun yang memfitnah Anda, tidak akan kubiarkan. Lepaskan aku. Serang. Berhenti. Kak Qiang, kau baik-baik saja? Syukurlah. Nyawa Su Chao memang kuat. Minum obat palsu saja tidak mati. Lalu bagaimana dia mencuri paten dan membunuh? Semuanya cukup untuk dipenjara seumur hidup. Dan 2 kaki tangan ini, berkali-kali. Jangan pernah menjebak kita. Demaafkan. Betul. Kak Qiang, cepat cari cara. Aku tidak mau dipenjara, aku belum nikah. Sekarang untuk menyelamatkan diri, harus buat mereka pikir. Aku didukung orang penting. Panic APA? Ketua Chu dari asosiasi medis itu adalah adik kelas saya. Dengan dia mendukung kita, siapa yang berani menyentuh kita? Kakak yang saya memang punya koneksi yang luas. Bahkan Ketua Chu pun mengenalnya. Tidak seperti Shen Mo si sampah ini. Saya pikir dia akan mati hari ini. Gu Oh Hai Cheng, saya perintahkan kamu, dalam 3 menit, keluarkan orang ini. Kalau tidak kamu ini ketua. Jangan jadi kacau lagi. Kurang ajar. Nama Kuo juga berani kamu sebut? Apakah Su yang ini tahu dia hampir selesai? Jadi dia sudah pasrah saja? Ketua Chu sangat serius dengan proyek obat anti kanker ini. Jangan biarkan darah orang-orang ini mengotori tempat ini. Dai Tangkla. Bawa mereka keluar dan pukuli sampai mati. Berani sekali. Kakak Qiang adalah kakak kelas Ketua Chu. Saya lihat siapa yang berani menyentuh sehelai rambutnya, pasti selesai. Benarkah? Kenapa saya tidak pernah dengar? Ketua Chu punya kakak kelas apa? Bahkan kakak kelas Ketua Chu pun berani palsukan. Memang tidak bisa berubah ya, datanglah. Serang. Tunggu. Ini adalah tanda dari Ketua Chu. Dengan ini, siapa yang berani menyentuh saya? Seluruh grup Kang Tai akan ikut mati. Ketua, tidak disangka obat anti kanker Shen Mo benar-benar manjur. Anda tidak perlu lagi menderita siksaan kanker. Kakak. Kamu menyelamatkan nyawa saya. Seumur hidup, saya akan mengikuti kamu. AO. Saya akan memberikan hadiah besar untuk kakak saya. Mata naga mengandung mutiara. Sisik membawa awan keberuntungan. Ini benar-benar lain tin naga keluarga. Chu yang dirungkan selama 7 generasi. Kamu memang tahu barang bagus. Jujur saja. Ketua Chu, dia bukan hanya adik kelas saya. Tapi juga waktu kuliah, dia sangat mengejar saya. Sidia Pejai, dia membawakan saya sarapan. Sangat antusias, tapi saya ini tipis muka. Saya akhirnya menerimanya, awalnya saya pikir di acara ini. Saya akan mengumumkan kabar gembira kami, lihat. Semuanya sudah kalian rusak, apa? Su yang ternyata, tunangan Ketua Chu. 70% proyek grup Kang Tai. Semua ini adalah investasi dari Ketua Chu. Kalau dia tahu. Katanya tahun lalu, ada perusahaan farmasi yang membuatnya marah. Sekarang, rumput di atas kuburannya sudah setinggi 3 meter. Tidak. Pasti ada yang salah di sini. Ketua Chu itu bijaksana dan perkasa. Mana mungkin dia tertarik pada orang seperti. Kamu yang hanya penipu. Hei, kamu, pria jahat, berani-beraninya kamu meragukan aku. Tadi malam Ketua Chu masih video call dan bercanda denganku. Katanya dia akan memberikan grup Kang Tai sebagai mahar untukku. Mulai hari ini, aku adalah ketua dewan grup Kang Tai. Kamu. Hei, saya Papan. Su Qiang, aku kenal kamu selama bertahun-tahun. Tidak pernah dengar Ketua Chu mengejar kamu. Jangan terlalu besar mulut. Diam, Qiang Ge sangat ahli dalam pengobatan, setiap tahun menang penghargaan. Ada yang mengejar itu hal yang wajar, menurutku kamu. Hanya iri pada Qiang Ge. Shen Mo, aku tidak takut memberitahumu. Saat itu seluruh sekolah tahu, Ketua Chu adalah penggemar setiaku. Dia merendahkan diri dan mengikuti aku selama 3 tahun. Kamu bilang siapa yang mengikutimu? Kamu siapa sih? Berani masuk tanpa izin ke acara ini, cepat pergi. Barusan kamu bilang Chu Qing menjekutimu? Betul, saat itu Chu Qing sedang jatuh cinta.
Dia hanya ingin mengejar aku, bintang kampus. Seperti permen karet, aku buang dia tidak pergi. Kamu tertawa apa? Aku beritahu kamu. Aku punya ketua Chu yang mendukungku. Hari ini kalian semua akan mati di sini. Sukiang, kamu di sini mengarang cerita. Tidak takut ketua Chu akan menguliti kamu? Cukup, Shenmo. Menurutku kamu hanya iri pada Qiang Ge. Lagi pula, tidak semua orang bisa mendapatkan perhatian dari ketua Chu. Benarkah? Kalian bilang Chuking mengikutimu saat kuliah. Tapi aku ingat Chuking saat SMA. Dia sakit parah dan terbaring di tempat tidur. Tidak pernah kuliah, bagaimana mungkin? Dia mengikutimu? Chu Qing itu perempuan. Malu, hal seperti ini mana mungkin dia cerita ke orang lain. Lagi pula, ketua Chu itu sangat tinggi. Orang seperti kamu, 10 hidup pun tidak akan bisa menyentuhnya. Kurang ajar. Kamu tahu siapa dia? Aku. Si lemah, kamu masih berani teriak-teriak sama aku. Kak Qiang, jangan hiraukan orang-orang ini. Nanti kalau ketua Chu datang, mereka semua bakal hancur. Kamu salah, tunggu sebentar. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat dikubur. Tak kusangka kamu sehebat ini. Bagaimana kalau begini? Malam ini kita bisa berdiskusi lebih dalam di atas ranjang. Berani main-main sama Chuking, kamu carry mati. Kamu, Kayaknya kamu sudah bosan hidup. APA. Kamu Chu Qing. Orang aslinya berdiri di depanmu saja tidak bisa mengenali. Masih mau bikin cerita cengeng. Kulit wajah Su Xiu Chao. Bisa dipakai buat baju anti peluru. Kak Qiang, bukannya kamu bilang kenal ketua Chu? Iya, Kak Qiang, kalau dia benar-benar ketua Chu. Kita bakal hancur, aku melihat sendiri Chu Qing. Diberi surat pernyataan kritis, orang yang hampir mati. Mungkin datang ke sini, orang yang diicu bisa berdiri dengan baik di sini. Kamu pikir ini keajaiban medis? Itu barang grosiran, dan lagi. Setiap ketua Chu keluar, manajer Lee pasti ada di sampingnya. Sekarang, mana manajer Lee? Aku pernah bertemu. Manajer Lee sekali, kayaknya dia cuma penipu. Manajer Lee sedang sibuk sebentar. Kalian tidak bisa mengenali nona ini. Benar-benar meremehkan orang. Kamu benar-benar bisa membual tanpa persiapan. Kayaknya kamu bahkan belum pernah bertemu manajer Lee. Kamu berani pura-pura jadi ketua Chu. Benar-benar lucu. Oh ya? Bagaimana kalau aku telepon manajer Lee? Bayarkan dia sendiri yang mengenali aku. Jangan sok-sokan, aku tidak percaya. Kamu benar-benar bisa memanggil manajer Lee. 3 menit. Segera datang ke grup Kang Tai. 3 menit segera datang ke grup Kang Tai. Benar-benar merasa diri penting. Iya, manajer Lee itu siapa? Kenapa harus menurutimu? Tak kusangka kamu bisa berpura-pura. Bagaimana kalau kita cari kamar? Malam ini aku akan membuatmu jadi Dewi Ranjangku. Kak Qiang, kamu baik-baik saja? Kamu, dasar jalang, berani memukul Kak Qiang. Mencari mati ya kamu. Berani-beraninya kamu. Lagi-lagi mukul aku ya. Masih berani mukul aku. Kalau pisau ini turun, 10 nyawa pun tidak cukup untuk bayar. Kamu Shenmo, tahu siapa majikanmu? Kak Qiang itu senior dari ketua Chu. Bahkan tunangan ketua Chu. Kamu sudah melanggar Kak Qiang. Berarti melanggar ketua Chu. Dia orang yang tidak bisa kalian langgar. Kalian sebaiknya berpikir matang-matang. Seorang wanita, mati ya mati. Datang orang. Berhenti. Saya lihat siapa yang berani tidak hormat pada ketua Chu. Saya lihat siapa yang berani berbuat onar di wilayah keluarga Chu. Apa? Sukiang ini benar-benar memanggil manajer Lee. Sukiang punya dukungan ketua Chu. Shenmo kali ini mungkin sulit selamat. Manajer Lee, kamu datang tepat waktu, ada wanita jahat di sini. Dia mengaku sebagai ketua Chu, kamu bilang dia wanita jahat. Betul. Shenmo ini melanggar atasan, berkomplot dengan wanita ini. Di sini mengaku sebagai ketua Chu. Bahkan Kak yang dipukul sampai begini, manajer Lee. Kamu harus membela kami. Saya lihat kalian mencari mati. Shenmo, saya akui kamu memang punya kemampuan. Tapi saya punya dukungan ketua Chu, seluruh dunia medis. Nanti itu semua milik saya. Dan kamu, hanya bisa saya injak. Kamu yakin ketua Chu akan membelamu? Jangan sampai batu yang kamu angkat, jatuh ke kaki sendiri. Saya lihat kamu sudah kecanduan pura-pura, ya? Kamu benar-benar menganggap dia ketua Chu, lihat sikapmu yang pengecut ini. Mengira masih bisa kenal ketua Chu. Coba lihat diri sendiri di cermin, seperti apa? Shenmo, saya sarankan kamu berlutut dengan patuh.
Beri hormat pada Kak Qiang, mungkin. Kami masih bisa biarkan kamu mati utuh. Kalian orang-orang tak tahu malu, berkali-kali melanggar penyelamat saya. Bahkan memfitnah saya, mati 100 kali pun tidak cukup. Kak Qiang, saya takut-takut. Benar-benar tidak tahu bagaimana dia berani mengatakan hal seperti itu. Bukankah kamu ketua Chu? Bukankah kamu ingin saya mati untuk menebus dosa? Ayo, pukul di sini, ayo, bunuh saya, ayo. Hormat pada ketua Chu. Meneli, apa kamu salah? Wanita jahat ini. Bagaimana mungkin dia adalah ketua Chu? Bahkan berani berbicara kasar. Ini adalah ketua Chu dari asosiasi medis. Ketua Chu, ini semua kesalahpahaman. Anda yang baik hati, maafkan kami. Ya, kalau kami tahu Anda adalah ketua Chu, kami pasti tidak akan menyinggung Anda. Ya, kami buta, tidak mengenali Anda. Tadi bukan saya yang menggosipin saya menjelat Anda? Kenapa tidak lanjutkan gosipnya? Maaf. Saya yang menjelat, tidak. Saya tidak pantas menjelat Anda. Anda yang baik hati, maafkan saya, ketua Chu. Kami tahu salah, beri kami kesempatan lagi. Ya, semua ini karena Shenmo yang memprovokasi. Kami jadi tidak hormat pada Anda, hukum saja dia. Cari dia. Kalian menggunakan nama ketua Chu untuk pamer. Dan mencoba menyalahkan saya. Sungguh rendah. Jangan asal tuduh, ketua Chu. Dia sama sekali tidak menghormati Anda. Shenmo itu orangnya sombong dan angkuh. Anda harus memberinya pelajaran. Shenmo adalah penyelamat hidup saya. Jika kalian bermasalah dengannya, berarti kalian melawan saya, Chu Qing. Kakak senior, bagaimana kita menghadapi mereka? Serkan padamu. APA, ternyata Shenmo adalah kakak senior ketua Chu. Nasib berputar, kali ini Sukyang. Mereka akan sial, benar-benar karma. Kalau saya Shenmo, pasti akan mengejar mereka. Sayang. Saya benar-benar tahu salah, lihatlah masa lalu kita. Maafkan saya kali ini, saya pasti akan patuh pada Anda. Selamanya. Ya. Kakak Kepar, kedepannya, Anda suruh ke timur, kami tidak akan ke barat. Ya. Shenmo, apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya memukul saya. Memukulmu kenapa? Waktu kamu merencanakan menjebak saya. Pernahkah kamu berpikir akan ada hari ini? Kakak ipar, kami tahu salah. Beri kami kesempatan lagi, ya. Kamu siapa? Bisa-bisanya mengincar kakak iparku. Luka sekali, tadi. Bagaimana kalian memperlakukan Shenmo? Sekarang baru minta ampun, sudah terlambat. Suami, kita sudah jadi suami istri, kamu tidak bisa tega melihatku menderita. Masih berani bilang suami istri? Dulu. Kamu yang memintaku untuk menikah. Sekarang lihat cincin ini saja aku merasa jijik. Suami, aku benar-benar tahu salahku, aku dulu terbuai. Aku bersumpah. Mulai sekarang aku akan jadi istri yang baik, tidak akan mengulangi kesalahan. Sudah terlambat. Tamparan ini memutuskan ikatan suami istri kita. Aku akan bercerai denganmu. Tidak. Aku tidak setuju. Suami, aku tidak bisa hidup tanpamu. Kamu takut? Tanpa aku kamu hancur, kan? Shenmo, kakakku sudah jadi istri kamu. Harusnya kamu tidak perlu sampai menghabisi kami. Tanda tangani ini. Mulai sekarang, kita berpisah jalan. Shenmo, kamu jahat, sampai-sampai membuatku keluar tanpa apa-apa. Aku tidak akan menandatangani. Aku tidak peduli kamu tanda tangan atau tidak. Pokoknya bercerai. Kamu jangan harap dapat 1 sen pun. Shenmo, aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Sekarang kamu sudah sukses, langsung ingin menendangku. Mimpi kali. Perceraian ini pasti terjadi. Baiklah. Kalau kamu sudah buat tekad untuk bercerai denganku, maka kamu harus mengganti rugi kerugian batin. Dan kerugian masa muda, termasuk rumah dan mobilmu. Semuanya harus jadi milikku, dan paten obat anti kanker. Harus ada separuhnya untukku. Kalian masih berani minta ganti rugi dari Shenmo? Tidak tahu malu. Tidak takut dengan karaku? Kamu ketua, paling hanya urus perkumpulan bisnis. Bisa urus urusan rumah tangga? Qiang, dengan separuh paten ini, kita bisa bangkit kembali. Tenang, setelah aku mengandalkan obat anti kanker, naik ke tahta dunia medis, Shenmo akan selamanya jadi semut yang aku injak. Dan Chu Qing ini,
Tunggu saja bermain denganku. Mungkin kalian akan kecewa. Perjanjian sukarela melepaskan harta ini. Tapi kamu sendiri yang menandatanganinya, tulisan di atasnya. Tapi kamu sendiri yang menulisnya. Selesai. Sekarang selesai. Kamu yang merencanakannya. Sayang, tagihan ini perlu ditandatangani oleh yang bersangkutan. Baru aku bisa membayarkannya untukmu. Baik. Sudah selesai. Kamu yang buru-buru bertemu diam-diam dengan Sukiang. Tanda tanganmu sendiri, apa hubungannya denganku? Kamu. Aku sama sekali tidak tahu tentang perjanjian ini, tidak sah. Kamu merobeknya juga tidak ada gunanya. Aku masih punya cadangannya, hukum mengakui tulisan. 3 tahun hubungan suami istri kita, kamu tidak bisa sekejam ini. Jangan bicara tentang perasaan, kamu tidak pantas. Sayang, aku benar-benar tahu salah. Aku benar-benar mencintaimu. Aku bisa melepaskan segalanya, kumohon. Berikan aku kesempatan lagi. Aku bersumpah, kedepannya pasti akan menjaga keluarga dengan baik, tidak akan mengulangi kesalahan. Benar. Kakak Ipar. Kedepannya aku akan mengawasi kakakku, jika dia mengulangi kesalahan. Aku rela dikutuk, tidak akan ada akhir yang baik. Anjing tidak akan berhenti makin kotoran. Kakak senior. Jangan sampai kamu melunak pada mereka. Sayang, 3 tahun menikah, kamu belum pernah menyentuhku. Malam ini, bagaimana kalau kamu mencoba? Simpanlah sikap menggoda itu. Aku tidak tertarik. Sayang, Pergi. Shen Mo. Kakakku sudah merendahkan diri, seperti ini memohon padamu. Jangan terlalu jauh. Hampir saja aku lupa padamu. Aku tidak hanya akan bercerai dengan kakakmu, tapi juga akan menuntut tanggung jawab hukum kalian semua. Kalian mencuri obat suci, memalsukan paten, mencari keuntungan dengan membahayakan nyawa. Beberapa tuduhan ini cukup untuk membuat kalian semua mendekam di penjara selama puluhan tahun. Aku tidak bisa masuk penjara. Kakak ipar, mengingat kita adalah satu keluarga. Lepaskanlah aku, kakak ipar. Sekarang kamu ingat untuk memainkan kartu perasaan. 3 tahun ini. Kalian pernah anggap aku sebagai keluarga? Kalian cuma anggap aku sebagai mesin ATM saja. Kalian cuma anggap aku sebagai mesin ATM saja. Kalau bukan karena aku menemukan rencana jahat kalian, mungkin sekarang yang terbaring di peti mati adalah aku, bukan? Tidak, kakak ipar, aku benar-benar tahu salah, kakak ipar. Aku salah, kakak ipar. Aku salah, tolong maafkan aku tidak mau masuk penjara. Serakah itu seperti ular yang ingin menelan gajah. Kalian harus membayar untuk perbuatan kalian. Aku, kakak ipar. Kamu masih merasa tidak puas, ya? Aku akan bersujud, kami juga akan bersujud. Aku salah. Kalau tahu akan seperti ini, kenapa dulu melakukan itu? Keadaan kalian sekarang adalah karma yang pantas kalian terima. Sayang, kalau kamu masih tidak puas, aku bisa bersujud lagi. Dosa kalian tidak akan hilang meski bersujud berapa kali pun. Ayo kita pergi. Kamu bikin hidupku susah, aku akan membunuhmu. Kakak, hati-hati. Lepaskan aku. Kakak, kamu menyelamatkanku lagi. Lepaskan aku akan membunuhmu. Berani menyakiti penyelamat Chuking, cari mati. Bawa dia keluar, hukum di tempat. Tidak. Ketua Chu, tolong maafkan aku. Bawa dia pergi. Jangan. Sayang, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Tolong, minta Ketua Chu untuk memaafkan aku. Aku benar-benar tahu salah. Kamu salah di mana? Aku salah karena percaya pada hasutan Sukiang. Aku salah karena menuduhmu memberi obat padaku. Aku salah karena mencoba menyakitimu. Sayang, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Kakak demi kamu, mengorbankan masa depan yang cerah. Tapi kamu malah bekerja sama dengan orang luar untuk menyakitinya, wanita yang tidak punya hati. Hari ini aku akan membersihkan rumah untuk kakak. Ketua Chu. Aku juga bisa melakukan semua yang dilakukan Shen Mo. Aku bisa menjadi pidakmu. Tolong,